Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik berjumpa lagi saat ini dengan Encitika Maniku. Dan saat ini Encitika akan membahas Bina Anak pelajaran 31. Dan saat ini pembacaan terdapat dalam perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-25. Dan pembacaan ini semoga kita dapat membaca bersama. Shalom, damai di hati. Nah adik-adik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Dan orang so baca tadi judul pembacaan Manusia dan Taman Eden. Nah, sebelum Encitika membaca cerita, Encitika kotek mau tanya dulu. Siapa di sini yang so pernah lihat taman? Semua so pernah lihat, Kang. Enci so pernah lihat. Nah, Enci mau tanya ulang, siapa yang pernah lihat Taman Eden? Oh, semua pernah lihat, mar digambar, Kang. Encitika juga lihat Taman Eden itu digambar. Nah, ketika orang lihat Taman Eden ini, walaupun hanya lewat gambar, di situ ada hewan-hewan, Kang, ada binatang-binatang, ada burung-burung, ada banyak hewan-hewan. Ada manusia yang Tuhan Allah ciptakan pada waktu itu, ada juga apa? Tumbuh-tumbuhan, Kang, pohon-pohon, Kang. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang baca pasal 1 sebelum pasal 2 ini, Allah menciptakan apa yang pertama kote? Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, pada waktu itu bumi masih apa? Masih kosong, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada semak-semak, masih kosong. Nah, pada waktu itu juga adik-adik, Tuhan Allah ini apa? Mengambil tanah dan membentuk manusia ini dan menciptakan manusia apa? Dari tanah. Bayangkan, jadi orang manusia ini Tuhan Allah ciptakan ini dari tanah. Dan pada waktu itu juga Tuhan Allah apa? Membentuk Taman Eden. Nah, Taman Eden ini adik-adik, kalau udah baca tadi, Kang, dia di sebelah timur. Dan disitulah Tuhan Allah menempatkan manusia. Jadi manusia yang Tuhan Allah ciptakan itu Tuhan Allah tempatkan di Taman Eden. Dan pada saat itu juga Tuhan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Dan disitulah juga ada pohon-pohon kehidupan di tengah-tengah, dan pohon pengetahuan tentang apa? Tentang baik dan jahat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Dan di saat situ juga ada sungai yang mengalir di Taman Eden yang membasahi taman itu. Nah, orang tahu bersama, Kang, ada 4 cabang. Yaitu apa yang pertama? Sungai apa? Yang pertama adalah Sungai Pison, yang kedua adalah sungai apa? Gihon, yang ketiga Sungai Tigris, dan keempat adalah Sungai Efrat. Bayangkan adik-adik, setelah Taman Eden ini ada, Tuhan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menempatkan manusia. Ada juga ternyata 4 sungai yang mengalir di Taman Eden pada waktu itu. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Ada maksud Tuhan ternyata adik-adik. Tuhan Allah menempatkan manusia itu untuk apa? Mengusahakan apa? Taman Eden dan memelihara Taman Eden. Bayangkan, Kang. Nah, di saat itu juga Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Jadi Tuhan Allah bilang, ketika manusia itu ada di Taman Eden, selain dia memelihara taman itu, Tuhan juga memberikan perintah pada waktu itu. Tuhan Allah memberi perintah begini adik-adik. Jadi Tuhan Allah bilang pada manusia, semua pohon yang ada di taman ini, semua buahnya bisa engkau makan, tetapi ada satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang tidak bisa engkau makan, karena ketika pada hari engkau memakan buahnya, engkau akan mati. Engkau pasti akan mati. Bayangkan, Kang, adik-adik, ternyata Tuhan Allah ini bukan hanya menempatkan manusia memelihara ini taman, tetapi Tuhan Allah juga apa? Memerintahkan manusia ini agar tidak memakan apa? Pohon pengetahuan tentang
yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Nah, pada saat itu juga Tuhan Allah berfirman kepada manusia itu, bahwa Tuhan bilang tidak baik manusia ini hanya hidup sendiri. Aku akan memberikan penolong kepadanya yang sepadan dengannya. Bayangkan Tuhan Allah itu baik. Tuhan Allah masih memberikan lagi dia penolong atau pasangan, agar supaya manusia itu tidak hanya hidup sendiri dalam taman itu. Nah, adik-adik, pada waktu itu juga Tuhan Allah membentuk dari tanah binatang-binatang atau hewan-hewan. Nah, setelah itu dibawanya lah semua itu kepada manusia, agar Tuhan Allah boleh melihat bagaimana ini manusia akan menamai semua hewan-hewan atau binatang-binatang yang Tuhan Allah ciptakan pada waktu itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setelah pada waktu itu Tuhan Allah memberikan atau menciptakan hewan-hewan ternak atau binatang-binatang yang ada di hutan, burung-burung. Nah, pada waktu itu adik-adik tahu, Tuhan Allah ini punya juga rencana lain kepada manusia. Pertama yaitu Adam. Nah, yang sudah Tuhan Allah bilang tadi yang sebelumnya Inci Tika bilang, aku akan memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah, tiba-tiba adik-adik tahu, Tuhan Allah ini kasih ini Adam ini, manusia pertama ini tidur nyenyak. Nah, tiba-tiba itu Adam itu dia tertidur nyenyak, tertidur pulas. Nah, orang tahu kalau orang tertidur pulas, tertidur nyenyak, pasti orang sunin tahu apa yang terjadi adik-adik. Ketika orang tidur malam, Inci Tika kasih contoh, orang sunin tahu apa terjadi di luar. Begitupun yang dialami oleh manusia pertama ini, yaitu Adam. Ketika dia tidur nyenyak, ternyata Tuhan Allah mulai melakukan rencana Tuhan, yaitu mengambil salah satu tulang rusuk daripada Adam dan digantikan dengan daging. Jadi itu tulang rusuk yang Tuhan Allah ada ambil daripada Adam, Tuhan Allah ganti, Tuhan Allah tampal dengan daging. Dan dari tulang rusuk itulah Tuhan Allah menciptakan manusia, penolong atau pasangan daripada Adam. Nah, dibangunnyalah perempuan itu, dan Tuhan Allah antar kasih Adam dan manusia itu mengatakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bayangkan adik-adik, Tuhan Allah dia kasih ini Taman Eden untuk dipelihara oleh manusia. Tuhan Allah menciptakan ini hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, Adam sendiri. Karena Tuhan Allah ini tidak mau hanya melihat Adam hanya seorang diri. Karena Tuhan Allah mau Adam itu punya penolong atau pendamping hidup. Sama dengan orang keluarga bukan hanya ada papa ada mama juga. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita firman Tuhan di saat ini kita bersama-sama belajar bahwa dalam kehidupan orang, ciptaan Tuhan, selain orang manusia, ada juga tumbuh-tumbuhan ada hewan-hewan yang ada di sekitar orang. Jadi Inci Tika kasih contoh, misalnya dalam kehidupan orang setiap hari. Orang di rumah, mama ada taman bunga. Mama pelihara ini bunga, so indah, so bagus, so cantik-cantik tuh bunga. Tiba-tiba ada orang teman-teman datang di rumah, orang baku panggil bermain bola. Sementara bermain bola, ini bola so jaga pigi pigi sambar tuh bunga mama datanang. Tiba-tiba tuh bunga patah, tuh bunga taman bunga mama punya itu jadi rusak. Kira-kira mama mau waktu itu kalau orang baking begitu? Orang mama pasti marah, sakit hati, kecewa. Begitupun dengan Tuhan Allah.
Tuhan Allah pasti sakit hati, marah, kecewa patorang kalau apa? Lingkungan di sekitar patorang, torang apa? Torangnya ndak jaga, torangnya pelihara. Jika kasih contoh ulang, torang makan sesuatu, snack toh, yang berbahan plastik DP pembungkus, kon torang buang sembarang, apapun yang torang makan dan minum, DP pembungkus torang buang sembarang, yang ndak buang pada DP tempat sampah, itu boleh mengakibatkan apa adik-adik? Banjir toh, sampai longsor. Nah, torang yang ndak jaga torang pelingkungan, Tuhan Allah pasti apa? Sakit hati, kecewa ke torang, karena torang ndak bisa pelihara. Ini apa? Ciptaan Tuhan. Karena selain torang manusia, Tuhan juga menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Toh, torang ni mau jaga torang pelingkungan, toh torang suka mengotori, bikin rusak. Mana juga bermain bola, torang pergi di situ. Padahal torang tahu di situ apa? Ada mungkin tetangga taman bunga, atau tetangga kebun misalnya, ladang kasiang tempat itu tetangga mungkin, atau torang saudara taman bunga toh. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari situ Tuhan boleh lihat apa torang ini betul-betul jaga torang lingkungan atau nyanda toh. Begitu juga dari cerita firman Tuhan di saat ini, Tuhan Allah mengajarkan torang sama untuk apa? Saling mengasihi terhadap satu dengan yang lain. Toh, mengasihi sesama teman, orang tua di rumah, kakak adik. Toh, jangan torang lihat torang teman tuh karena torang ini gagah, torang pasung, torang putih, torang tinggi, kon torang sudah mau berteman dengan teman yang torang rasa jelek. Oh, ngana kok hitam, ngana kok pendek, ngana kok gemuk. Toh, torang nyandak mengasihi. Mengasihi torang sesama manusia itu lewat torang perkataan, torang perbuatan setiap hari. Kang adik-adik, jadi dari firman Tuhan ini torang belajar, selain torang mencintai lingkungan yang ada di sekitar torang juga harus apa? Mengasihi, saling mengasihi sesama manusia. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.